wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudaraku ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh Masjid Rawdatul Falah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pagi hari ini senantiasa melimpahkan karunia rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang lantaran dari beberapa karunia tersebut kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan serangkaian ibadah, yakni melaksanakan ibadah wajib sholat subuh yang didahului dengan sholat sunat sunnah dan dilanjutkan dengan kultum. Mudah-mudahan langkah kaki kita, kehadiran kita di rumah Allah ini senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kultum kali ini saya ingin menyampaikan, dan ini merupakan peringatan buat kita, sebuah materi manfaat dan madharat daripada perkembangan dan kemajuan teknologi. Saudara, dulu ketika saya masih ada di bangku sekolah sampai saya kuliah, sampai saya menjadi orang yang dipercaya oleh umat untuk dari mimbar ke mimbar, awal-awal itu sulit ketika menjelaskan, atau kadang-kadang kita mengkaitkan dengan sesuatu yang sulit untuk diterima. Misal kita memahami surat Yasin ayat yang ke-65, bahwa di sana artinya saja pada hari ini al-yauma, pada hari ini mulut-mulut mereka ditutup. Ini kalau menjelaskan itu bisa ditutup, bisa dikunci, bisa dijahit sehingga mulut itu nggak bisa bicara. Ketika saya menjadi anak dijelaskan seperti itu, saya mikirin Daniel lorone ya, kalau mulut itu dikunci, kalau mulut itu dijahit, wong ketatap dikit sakitnya bukan main. Jadi pikirannya seperti itu. Tujuannya itu adalah mulut ditutup, tangan berbicara, kaki menjadi saksi, itu nggak kena. Dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, orang mau menjelaskan seperti itu gampang. Makanya ini positifnya, kalau kita bisa menyikapi kemajuan teknologi itu bisa mengantar kita ke surga dengan mudah. Tapi sebaliknya, kemajuan teknologi itu juga bisa dengan mudah untuk menyeret ke neraka.
Tinggal kita memilih yang mana, jalan mana yang mau kita lalui, ke surgakah atau jalan yang menuju atau yang menyeret kepada neraka dengan adanya kemajuan teknologi ini. Hati-hati dan waspada kita. Saudara, dulu silaturahim senang kita diajak. Sekarang anak-anak kita ajak silaturahim, itu yang diperhatikan bukan saudaranya yang kita datangi, tapi begitu datang langsung yang dibuka itu. Kadang-kadang dia sehari semalam yang dibaca yaitu, yang dibuka yaitu, yang diperhatikan juga itu. Sampai tarawih aja dia juga tidak tarawih. Itu yang anak-anak. Yang tua bagaimana? Mungkin yang sudah sepuh itu tidak ngalamin, terus males. Tapi yang masih muda-muda semangat tinggi itu gak beda dengan anak-anak. Bangun tidur loh, matanya belum melek sempurna, itu sing digerayai di HP, dilihat HP. Saudara, kalau kita memanfaatkan yang positif kita mengantar ke surga. Kalau kita sampai memanfaatkan yang negatif atau kita nggak bisa memanfaatkan itu dengan baik, maka kita akan terseret ke neraka. Kok bisa? Ya bisa. Di situ jelas ada berita, di situ ada kiriman-kiriman. Kalau kita nggak waspada, kita nggak hati-hati, maka dari kiriman itu, dari berita itu, karena kita merasa senang, kita merasa pas dan sebagainya, kita merasa satu resonansi, kita kirim ke japri, kita kirim ke grup dan sebagainya. Padahal ternyata berita itu isinya adalah fitnah atau ghibah atau berita-berita negatif yang lainnya. Kalau positif kita terantarkan ke surga, tapi kalau negatif, ingat kita menanam sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, yang jelek, yang bisa menyeret kita ke neraka. Saudara, untuk membahas materi ini biar kita ini bisa memahami juga ayat untuk mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan, maka mari kita perhatikan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kurang lebih demikian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in, jika datang kepada kalian orang fasik dengan membawa satu berita, tugas kita fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah adalah tabayun, mencari kejelasan, berhati-hati terhadap berita yang dibawa tersebut. Ingat perintahnya fatabayyanu, teliti dulu, hati-hati terhadap berita itu, tabayun dulu. Agar apa? Agar kita tidak menimpakan suatu bencana, antusibu kauman bijahalah, tidak menyimpahkan suatu musibah kepada satu kaum karena kebodohan atau kecerobohan kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dimana kalau itu sudah kadung terjadi, maka yang terjadi adalah penyesalan buat kita. Kita nggak hati-hati, ada berita langsung kita share aja, sementara berita itu nggak benar. Berita itu fitnah. Berita itu mengandung adu domba. Karena merasa hati kita senang, kita share. Kalau kita nggak tabayun itu begini, kita nggak mencari kejelasan, kita nggak hati-hati, itu kalau ditanya oleh orang yang kita share, kita tanya, ini bener tak ini? Kita jawabnya, waduh, saya nggak tahu, saya juga dapat kiriman. Nah ini, hati-hati kita. Saudara, kalau dulu
Kita menjelaskan tangan berbicara kayak apa sih nalare? Wong tangan kok iso bicara, tangan nggak punya mulut kok iso bicara. Sekarang itu kenyataannya seperti itu, hanya dengan ujung jari kita bisa menyeret ke neraka. Bayangkan kalau kita ternyata yang di-share tadi sebagai bentuk fitnahan, sebagai bentuk adu domba, kita memperluas untuk adu domba. Kita memperluas fitnahan, sama saja kita termasuk penyebar fitnah, pengadu domba. Jadi contoh kecil. Hati-hati, jangan sampai kita mikir, walah mosok sih ngono. Saudara, kita berpuasa. Kita berpuasa. Ini ada rambu-rambu yang telah dicanangkan oleh Rasulullah. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata dusta, perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak pantas, maka falaisa lillahi hajatun, Allah enggak butuh fi ayyada atau amahu wa syarabahu, terhadap tidak makan dan tidak minum kita. Alias kita sudah kadung enggak mangan, kadung enggak minum, kadung lapar, kadung dahaga, ternyata enggak dibutuhkan oleh Allah, enggak diperhatikan oleh Allah. Kenapa kita enggak meninggalkan kata-kata yang enggak benar? Kita dusta, kita bohong, kita menipu, kita menjelakkan orang, kita mengadu domba orang. Loh aku gak metu nanti aku nang kamar tok Lah tanganmu mau, lah dirijimu mau, ujung jarimu itu. Tanpa disadari meskipun kita gak bergaul dengan orang lain, bahwa kemajuan teknologi itu karena tidak pintarnya kita memanfaatkannya, maka ternyata itu bisa mengantar kita ke nerakanya Allah. Puasa kita nggak diterima. Hati-hati, mumpung kita ini belum terlalu jauh. Saya mengingatkan seperti ini juga untuk diri saya, juga untuk panjenengan semua jamaah ini. Saudara, perbuatan yang nggak senonoh itu, misalnya kita dengan senengnya gandrung dengan yang namanya pornografi, siang-siang buka HP, ternyata yang dilihat gambar porno. Kalau gunanya poso itu nggak akan diperhatikan oleh Allah, karena tidak meninggalkan perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak pantas, yang tidak baik, dan itu nggak mendapat ridho Allah. Saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan hal ini ada sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini terkenal. Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un. Rawahu Muslim. Yang artinya kurang lebih demikian. Barang siapa di dalam Islam ini memulai merintis suatu sunnah yang baik, suatu perbuatan yang baik, maka dia berpahala lantaran dia memulai mempelopori merintis jalan kebenaran kebaikan tersebut. Dan ditambah dengan pahala orang yang mengikutinya. Contoh, pada waktu berbuka, kita nggak tahu dulu yang merintis siapa, yang memulai siapa. Orang menyiapkan buka di masjid. Yang pertama kali yang memulai seperti itu siapa? Perintisnya itu siapa? Kemudian diikuti orang-orang yang lain untuk menyiapkan berbuka. Padahal orang yang menyiapkan berbuka itu
kita memberikan makan kepada satu orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan pahalanya orang yang berpuasa itu, dengan tanpa sedikit pun mengurangi pahala yang berpuasa itu. Pahalanya nggak kurang, karena makan buka yang kita siapkan, kita dapat pahala dari orang tersebut seperti pahalanya orang tersebut. Jadi misalnya kita menyiapkan buka untuk 10 orang, di samping kita dapat pahala puasa kita sendiri, kita masih dapat juga pahala seperti pahala puasanya 10 orang tersebut. Lihat di masjid itu disiapkan itu, mungkin nanti sahur juga begitu. Betapa luar biasanya orang yang merintis ini. Dulu pertama kali yang merintis sopo, itu meskipun dia sudah meninggal masih dapat kiriman pahala dari sebab dia memulai merintis kebaikan-kebaikan itu. Sama halnya kalau kita di medsos, di teknologi ini, kemajuan teknologi ini, kita ceramah yang baik untuk mengajak umat kepada kebaikan. Orang yang ceramah itu kalau dia dilihat dan menjadi pelajaran bagi yang melihatnya, maka dia tetap mendapat kiriman kebaikan, tetap mendapat kiriman kebaikan. Tapi kalau ceramahnya itu mengandung unsur adu domba umat, maka meskipun dia sudah mati, sudah meninggal dunia, dia akan tetap mendapat kiriman dosa karena mengandung adu domba umat. Hati-hati kita, hati-hati. Mulut seorang yang dipercaya orang itu berat sekali resikonya. Maka bicaralah yang baik, jangan sampai kita berbicara yang mengandung fitnah ataupun adu domba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi pelopor kebaikan tadi, meskipun kita sudah nggak ada, kita tetap akan mendapat balasan kebaikan sebagai bentuk amal kita yang pahalanya tetap mengalir karena kita mempelopori perbuatan baik. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha. Orang yang menjadi pelopor kejahatan, orang yang menjadi pelopor kejelekan, maka dia juga akan dapat dosa dari sebab dia mempelopori kejelekan atau kejahatan tersebut. Ditambah dosa para pengikut-pengikutnya dengan tanpa sedikit pun mengurangi dosa pengikutnya. Pengikutnya dosanya pengikutnya diteplok nih kepada yang mempelopori, dan pengikutnya tetap mendapatkan dosa. Seperti yang kami contohkan, kita nyebar, pertama yang menulis itu fitnah, betul-betul itu dimulai dengan memfitnah orang, kemudian disebarkan, orang lain ikut menyebarkan itu, maka dirinya nulis mempelopori fitnah itu sudah berdosa. Ditambah dengan dia menyebarkan diikuti orang lain, maka dosanya orang lain yang mengikutinya itu juga nemelok kepada yang menyebar yang pertama tadi. Bagaimana dengan orang lain yang ikut juga menyebarkan pada orang lain? Maka orang lain yang ngajak dosa yang menyebarkan fitnah tadi juga dapat dosanya dia menyebarkan, ditambah dengan dosanya pengikutnya orang yang percaya dengan fitnahan tersebut. Hati-hati kita. Kapan situ sampai berakhirnya? Sampai kiamat. Jejak digital itu nggak bisa hilang. Ya sudah, kalau itu berjalan terus, fitnahan itu masih diangkat lagi sampai kiamat tetap dapat kiriman dosa, masih wis mati. Ujung jari bisa mengarah atau menyeret kita ke neraka, bisa mengantarkan ke surga karena kemajuan ilmu dan teknologi. Saudara, kita ingat peristiwa putra Nabi Adam, Qabil. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan kepada kita, la tuqtalu nafsun dzulman illa kana 'ala bani adam al-awwali kiflun min damiha wa dzalika li annahu awwalu man sannal qatla. Tidaklah suatu pembunuhan atau suatu jiwa dibunuh di muka bumi ini kecuali putra Nabi Adam yang pertama, Qabil itu mendapat kiriman dosa. Yang demikian itu terjadi karena mereka adalah pelopor yang memberikan tuntunan atau contoh sunnah melakukan pembunuhan.
Saudara, berapa ribu tahun itu Qabil itu, putra Nabi Adam pertama membunuh. Sampai sekarang kalau ada pembunuhan di muka bumi ini yang dilakukan secara dolim, secara tidak sah, maka Qabil tetap mendapat kiriman dosa. Hati-hati, waspada dan hati-hati kita hidup di era kemajuan teknologi yang seperti ini. Jangan sampai kita andil untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan dosa lantaran bahasa Al-Qur'annya kejahalan, kebodohan kita atau kecerobohan kita. Karena kalau kita sudah menyebarkan, sudah kadung tersebar berita itu, kita nggak iso narik berita itu. Ya apa rek kadung ya aku. Nah ya apa lo? Makanya ketika mau menyebarkan sesuatu jangan pokoknya seneng. Itu klarifikasi benar. Diklarifikasi dulu, diteliti dulu benar enggak ini, benar enggak ini, benar enggak. Kalau memang betul dan itu benar dan itu mendapat ridho Allah, kita sebarkan sebagai bentuk dakwah kita mendapat pahala Allah. Tapi kalau itu tidak benar, maka resikonya adalah kita akan mendapatkan dosa dan resikonya kita akan diseret ke neraka lantaran dosa yang kita sebarkan. Itulah kira-kira masyarakat muslimin rahimakumullah kultum singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun, membimbing kepada kita untuk memilih jalan-jalan hidup yang diridhoi dan kita dijauhkan dari jalan-jalan hidup yang dimurkai, sehingga hidup kita bahagia sejak di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.